Shalom Pak, Bapak mau cerita tentang cerita pertobatan Bapak dari keluarga Muslim, bagaimana menghadapi tekanan dari keluarga, itu ya Pak ya. Silakan Pak. Kedua ini atau part kedua ini, waktu itu saya bersaksi detik-detik menjelang pertobatan. Nah sebelumnya sebenarnya ada latar belakangnya, ada backgroundnya. Waktu kecil saya bermimpi ada 12 orang dan depannya ada satu orang sosok yang sangat berwibawa bilang, kamu nanti besar jadi hambaku. Nah setelah belasan tahun baru digenapi. Nah setelah 19 Januari 89 saya bertobat, akhirnya saya harus pikul salib. Ada penolakan dari keluarga karena itu memang seperti firman Tuhan katakan bahwa seorang nabi pun akan ditolak di kampungnya sendiri. Jadi itu alkitabiah. Kita tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa atau apapun, karena itu memang firman Tuhan. Nah, bagaimana cara menghadapi mereka? Yang pertama tentu nomor satu, saya doakan mereka. Dan yang kedua, jadi saksi perubahan hidup secara total, karena yang bisa merubah hidup secara total hanya Tuhan. Walaupun background saya selain memang beragama, tapi juga ada nakal-nakalnya sedikit lah gitu ya. Tetapi ketika Tuhan rubah total, maka keluarga melihat itu, maka 1 tahun kemudian saya bisa diterima mereka. Bahkan kakak saya nomor 4 pun juga percaya Tuhan Yesus. Dan terus saya doakan jadi saksi, memang sih semuanya makan waktu, tetapi janji Tuhan tidak pernah ingkar, atau Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, itu maksud saya. Boleh diceritain nggak Pak yang dulu waktu awal-awal tuh bagaimana penolakan atau respon-respon negatif dari keluarga? Jadi memang sempat diusir, dan bahkan ada kultur Jawa kalau menulis surat dengan tinta merah itu sudah menandakan permusuhan, dan itu saya sudah dapatkan juga surat bertinta merah itu nggak hanya sekali gitu. Bahkan sekarang udah almarhum ibu saya pun merelakan, orang cuma 1 ini kan masih ada 8 lagi, kan saya 9 saudara. Jadi waktu itu ya secara manusia sedih, tetapi nggak perlu berlarut-larut kesedihan kita, karena kita punya Tuhan yang hidup. Bisa doakan ya, orang tua, kakak, ipar, adik, semua saudara. Satu yang saya ingat janji Tuhan dalam Kisah 16 ayat 30-31, begitu di Kisah Rasul itu dikatakan bahwa 1 orang bertobat, maka isi rumahnya atau isi keluarganya pasti diselamatkan atau akan diselamatkan. Jadi penentunya makanya saya harus berdoa, saya harus jadi saksi, menunjukkan perubahan hidup yang total gitu. Itu. Jadi Bapak nggak terlalu fokus ke respon negatif mereka ya? Itu bagian dari iman kita. Jadi kita harus menghadapinya penuh dengan sukacita, kemudian menyerahkan kepada Tuhan, karena itu semuanya diizinkan Tuhan. Dan kita kan memang harus pikul salib kita, bukan salib Tuhan. Nah, ini salib saya, dan puji Tuhan untuk per hari ini sudah beberapa yang percaya, walaupun setelah percaya dipanggil Tuhan, nggak masalah, yang penting kan percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Jadi kakak saya nomor 4 jadi anak Tuhan, kemudian yang nomor 5 sebelum detik-detik dipanggil Tuhan kena kanker, saya doakan percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, baru dipanggil Tuhan. Begitu. Gitu. Iya. Terima kasih Pak buat sharingnya. Tuhan memberkati.